Perkenalkan, nama saya Sumiati, alamat Pasana Barat dari kampus UPI YPTK Padang. Perkenalkan, nama saya Valeri Ramevilian dari Pesisir Selatan. Saya Fitri Cintia dari Dharmasraya. Saya Sandia Pramudya dari Sini. Saya bekerja di Gedung Padang. Pertanyaan yang pertama terkait potensi pasar. Apa sih yang membedakan fried chicken ini dengan produk perusahaan lain? Yang membedakan the best dari perusahaan lain adalah kita punya jargon, yaitu jagonya rasa, sehingga kita percaya diri kalau kita pun punya rasa yang baik. Itu adalah yang membedakan kita dari produk lain. Pertanyaan yang kedua, bagaimana cara menghadapi pesaing? Kan tahu kalau pesaing di bidang fried chicken ini banyak banget pesaingnya. Gimana? Cara menghadapi dengan pesaing-pesaing itu kita selalu mengevaluasi setiap bulannya, terus kita akan selalu mengadakan promo-promo untuk meningkatkan penjualan, dan kita selalu melakukan evaluasi terhadap karyawan melalui assessment, replacement, dan pelatihan-pelatihan. Pertanyaan selanjutnya, seberapa besar permintaan konsumen terhadap produk? Permintaan konsumen terhadap produk itu pasti mengalami naik turun setiap bulannya. Untuk berapa banyaknya sih kita bisa memberikan, dan itu pasti mempunyai data yang real. Tapi sejauh ini di bulan akhir-akhir tahun sampai Februari pasti bakalan ada mengalami penurunan. Jadi permintaan konsumen terhadap produk kami itu selalu mengalami pasti ada naik dan turun. Yang selanjutnya, dalam waktu apa produk yang ditawarkan akan mendapatkan keuntungan yang lebih besar? Produk yang kita tawarkan akan mendapatkan keuntungan yang besar apabila produk yang kita jual itu penjualannya meningkat, otomatis pendapatan kita juga meningkat. Jadi salah satu faktor meningkatkan itu adalah dengan cara penjualan yang meningkat di outlet yang telah tersedia. Pertanyaan terakhir, berapa perkiraan jumlah permintaan terhadap produk dalam setiap periode? Kalau perkiraan sih kan kita punya banyak resto, nggak mungkin kita nariknya tuh kan kita punya resto di Sumbar kita 72 resto, berarti saya nggak bisa memberikan data itu kan, tapi menurut perkiraan omsetnya kami berada di area omset 3 juta sampai 7 juta. Misalkan konsumen mana yang diharapkan membeli produk yang dijual? Kami segmen penjualan kami itu pasti berada semakin tinggi kan, gaji dari menengah ke atas, kami pengen berada di angka menengah ke atas, tapi tidak memungkiri kalau segmen kami itu berada di menengah dan menengah ke bawah. Bagaimana cara perusahaan dalam mempromosikan produk yang dijual atau ditawarkan? Cara perusahaan dalam mempromosikan produk. Cara kami dalam mempromosikan produk itu pertama kami selalu melakukan promo-promo. Kami juga memberikan iklan di media-media sosial seperti Facebook, Instagram, dan kami juga mempunyai ojol online seperti GoFood, Shopee. Jadi kami selalu mengikuti tren-tren yang berada di dalam masyarakat yang sekarang. Pertanyaan ketiga, bagaimana respon yang diberikan konsumen apabila terdapat perubahan harga? Respon yang diberikan konsumen terhadap kalau ada perubahan harga, mungkin kita sama-sama tahu kalau kita sebagai konsumen dan kita belanja
Ini kami biasa hari dan ternyata ada perubahan harga, pasti kita akan bertanya kenapa sih harganya naik. Pasti itu menjadi salah satu fokus utama konsumen terhadap harga. Tapi kalau selaku sebagai kita sebagai yang menjual pasti kita jelaskan. Pertama sekali sekarang ini harga bahan baku naik, otomatis kami memberikan produk harganya juga naik. Otomatis kalau kita menerangkan sesuai yang ada, pasti konsumen paham dan konsumen akan memahami hal tersebut. Yang keempat, kelebihan apa sih yang dimiliki produk yang dijual dengan produk pas para pesaing? Seperti yang saya jelaskan dari awal, yang kami punya itu adalah rasa. Kami punya moto, kami punya rasa, otomatis kami pede dengan rasa yang diberikan, sehingga rasa itu yang kami jual. Yang kelima, seberapa besar pengaruh strategi yang dibuat dalam menjual atau menawarkan produk? Pengaruhnya terhadap strategi yang kita berikan itu pasti mempunyai pengaruh, walaupun tidak besar, walaupun itu besar pasti ada pengaruh tersendiri dari strategi yang kita berikan. Tapi seperti yang sama ini saya ketahui, kalau kita ada promo itu pengaruhnya sebesar 20-10% dari promo itu adalah dari promo itu. Jadi omset kita tuh dipengaruhi 20% dari promo. Pertanyaan pertama, bagaimana perusahaan memilih karyawan dalam merekrutmen karyawan? Perusahaan kami melakukan rekrutmen itu kami punya syarat. Yang pertama itu kan kami punya moto adalah bekerja adalah ibadah. Otomatis syarat yang pertama kami itu adalah yang selalu mengikuti sholat 5 waktu. Terus bagi laki-laki tidak boleh merokok, dan lainnya kami punya pendidikan mulai dari SMA sederajat sampai ke atas. Pertanyaan selanjutnya, dalam proses pengembangan karyawan, apakah ada training dulu atau tidak sama sekali? Dalam proses pengembangan karyawan, kami selalu melakukan training. Jadi perekrutan karyawan yang kami lakukan itu selalu mulai dulu dengan perekrutan, lalu di training, baru bisa masuk ke outlet dan ke office ini sendiri. Pertanyaan ketiga, bagaimana sistem kerja yang dibuat perusahaan dalam manajemen tenaga kerja yang dimiliki? Sistem kerja yang kami buat tuh, kami kalau misalnya di outlet, kami punya sistem kerja tuh shift pertama masuk di jam 7 pagi sampai di jam 3 sore, shift kedua masuk di jam 3 sore sampai di jam 11 malam. Dan untuk office ini sendiri jam kerjanya itu berada di jam 8 pagi sampai jam 5 sore, dan hari Sabtu Minggu kami libur. Pertanyaan keempat, fasilitas apa yang diperlukan untuk setiap tahap pelaksanaan pekerjaan? Fasilitas yang diperlukan untuk Pelaksanaan pekerjaan. fasilitas apa? Gimana sih? Fasilitas yang kami berikan atau yang diberikan? Yang diberikan. Kalau fasilitas yang kami berikan tuh yang pertama tuh kalau refreshment itu adalah salah satu fasilitas yang kami berikan kepada karyawan, sehingga dengan refreshment pasti ada dapat ilmu yang bisa digunakan di perusahaan ini sendiri, dan nanti kalau misalnya karyawan itu sendiri tidak bekerja lagi di kami, mungkin apa yang kami ajarkan bisa digunakan untuk pekerjaan lainnya. Yang kedua, kami menyediakan mes karyawan bagi karyawan yang tidak berada di karyawan itu bukan orang asli Padang gitu, tiba-tiba di tempat di Padang, kami selalu memberikannya. Yang ketiga, kami ada tunjangan yang diberikan oleh perusahaan di luar gaji. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana sikap atau tindakan yang dilakukan perusahaan apabila rencana atau strategi yang dibuat tidak sesuai? Sikap yang kami berikan tuh apabila tidak sesuai, yang pertama kami pasti akan menasihati karyawan tersebut apabila tidak sesuai. Apabila berlanjut lagi, mungkin akan sesuai dengan peraturan perusahaan, akan ada SP, baik SP1, SP2, dan SP3. Kami tanya terkait tentang sumber daya manusia. Berapa hari tenaga kerja bekerja dalam satu minggu, dan juga berapa jam waktu kerja dalam sehari?
Kalau untuk karyawan di outlet, kami bekerja dalam seminggu itu 6 hari, 1 hari libur. Bekerjanya dari jam 7 pagi untuk shift 1 sampai jam 3 sore, dan shift lainnya dari jam 3 sore sampai jam 11 malam. Dan untuk di office, kami bekerja dari jam 8 pagi sampai jam 5 sore, dan untuk Sabtu minggunya kalau libur, otomatis kami bekerja dalam seminggu cuma 5 hari. Selanjutnya, bagaimana hubungan antar bagian dalam perusahaan? Hubungan kami itu adalah tim, jadi salah satu hubungan kami itu adalah tim, dan kalau dengan kita tim berarti satu semua itu berkesinambungan, jadi nggak ada bedanya antara tim office dan tim outlet, kami semua ada. Selanjutnya, fasilitas apa saja yang diberikan perusahaan kepada karyawan di Bistro? Kami memberikan fasilitas itu, pertama kami memberikan refreshment itu kan ada salah satu fasilitas yang diberikan oleh perusahaan, karena dengan refreshment itu sendiri kita bisa meningkatkan wawasan dalam perusahaan itu sendiri, dan mungkin akan terpakai apabila karyawan tersebut tidak berada di perusahaan ini lagi. Yang kedua, kami memberikan fasilitas tempat tinggal bagi karyawan yang tidak berada di misalnya rumahnya itu dia kerja di Padang, rumahnya di Kediri, maka saya memberikan tempat tinggal. Yang ketiga, kami punya fasilitas memberikan tunjangan sesuai dengan kami. Selanjutnya, kriteria atau kualitas apa saja yang dibutuhkan perusahaan dalam perekrutmen tenaga kerja? Kriteria yang kami butuhkan itu, kami punya motto kerja itu adalah ibadah, otomatis orang yang kerja di sini harus melakukan ibadah. Terus yang kedua, bagi laki-laki dilarang merokok, jadi tidak boleh sama sekali merokok kalau berada di tempat kerja. Yang ketiga, untuk pendidikan kami dimulai dari SMA sederajat sampai ke tingkat selanjutnya. Selanjutnya, bagaimana produk dan mekanisme penyelesaian perselisihan buruh atau karyawan? Kalau misalnya itu penyelesaian dengan perusahaan, yang pertama kita musyawarah dulu dengan kekeluargaan. Apabila tidak bisa terselesaikan, maka kami akan mengikuti jalur hukum.